First Church. Senang sekali kita berjumpa kembali di minggu kedua bulan Januari ini. Setahun sudah 2021 berlalu, namun kasih dan penyertaan Tuhan tetap tinggal bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Mari kita sambut hadirat Tuhan yang begitu manis yang akan melawat setiap kita pada pagi hari ini. Mari hormati hadirat Tuhan, mari siapkan hati kita dan kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh kami berterima kasih ya Tuhan, sungguh kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu ya Tuhan. Ada damai sejahtera yang kami terima ketika kami mengucap syukur. Dan kami percaya ada mujizat yang akan Engkau nyatakan bagi setiap kami ketika kami mengucap syukur. Tuhan, terima kasih ya Bapa, sebab hanya dalam nama-Mu kami meninggikan, kami memuliakan, sebab hanya Engkau yang layak ditinggikan. Berajaralah Tuhan pada pagi hari ini dan jamahlah setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan, amin. Haleluya, berikan tepuk tangan, sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Thank you Lord Jesus. Engkau sungguh baik. Sungguh ku bersyukur.
Dan kami adalah bukti nyata kebaikan-Mu Tuhan, kasih setia-Mu. Lebih dari segalanya. Haleluya. Kami mau mengucap syukur padamu. Glory bagi Sang Raja. Haleluya. Ku tinggikan Tuhan dan ku agungkan. Kami mau memuji Engkau Tuhan. Bukan hanya ketika kami diberkati, bukan hanya ketika keadaan baik-baik saja, tapi kami mau memuji Engkau di ketika suka maupun duka, di tengah pergumulan ataupun sukacita. Haleluya. Sebab Kau layak Tuhan. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian. Hanya Kau. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Angkat tanganmu dan katakan, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Saya persilakan kepada hamba-Nya. Bapa, dalam nama Yesus kami datang kepadamu pada pagi hari ini di tahun yang baru. Kami mengucap syukur sebab Tuhan memberkati kami. Engkau menyertai kami
sepanjang tahun yang lalu dan kami boleh masuk di tahun yang baru dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami mengundang Tuhan berbicara ke dalam hati kami masing-masing pada saat ini. Bukalah hati kami di dalam nama Yesus. Berbicaralah di dalam roh kami. Taburkan dan tanamkan firman-Mu dalam hati kami, sehingga tidak ada satu perkataan firman yang gugur. Roh Kudus, hidupkanlah roh kami. Jamah roh kami masing-masing. Berkati dengan firman-Mu, berkati dengan hidup-Mu sendiri. Sedemikian sehingga kami berubah, mengalami suatu transformasi yang dahsyat di dalam nama Yesus Kristus. Kami mengikat roh-roh di udara, roh-roh di bumi dan di bawah bumi. Di dalam nama Yesus kami hancurkan semua roh-roh itu yang mengganggu kami. Dalam nama Yesus. Dan Roh Kudus yang berkuasa atas kami mengambil alih pemberitaan firman Tuhan, serta memberikan kepada kami kebenaran yang hidup dan berkuasa. Terima kasih Bapa di surga, kami mengundang Roh Kudus untuk menguasai setiap pribadi kami. Dalam nama Yesus kami undang Kau sebagai roh wahyu, roh hikmat, roh kuasa, roh kesembuhan, roh kemuliaan, roh kemenangan di dalam nama Yesus Kristus. Roh transformasi, roh kerajaan Allah yang datang di dalam nama Yesus Kristus. Mari Engkau menyatakan diri kepada kami semua ya Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami bersyukur berdoa, haleluya. Amin. Roh Kudus hadir di sini bersama-sama, puji nama Yesus. Saudara, pada pagi ini saya ingin mengajak kita bersama-sama untuk melihat dari kitab Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 1 sampai 21. Yohanes pasal yang ketiga ayat 1 sampai 21. Di dalam bahasa Indonesia di sini bicara tentang percakapan Yesus dengan Nikodemus. Tetapi kalau kita mempelajari di dalam bagian ini ada satu kebenaran yang sangat penting. Bagaimana kehidupan manusia sebagai pribadi, khususnya manusia yang dicipta menurut gambar dan rupa Allah, yaitu pada bagian spiritnya dari manusia, itu mengalami sebuah transformasi yang radikal yang perlu supaya kita bisa menjadi manusia baru yang hidup di dalam kemenangan kerajaan surga. Ini yang menjadi topik kita pada pagi hari ini. Saya ingin mengajak kita bersama-sama melihat dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 21 supaya kita semua di tahun yang baru bukan saja kita menjalani tahun yang baru, tetapi kita semua memiliki sebuah kehidupan yang baru. Saya baca ayat 1 sampai 21 demikian. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya
waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi, bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Sekian pembacaan firman Tuhan. Saudara, pada waktu kita membaca teks ini, kita akan menemukan satu clue atau satu petunjuk yang sangat jelas bahwa Nikodemus ini seorang pemimpin dari agama Yahudi. Dia belajar Taurat secara akademik dan dia berguru di bawah pemimpin yang penting di dalam bangsa Yahudi, agama Yahudi. Dia adalah seorang Farisi yang terpelajar, dan biasanya seorang Farisi itu memandang Yesus rendah. Kenapa? Saudara, karena Yesus itu muncul di kalangan orang-orang banyak dan dia belajar secara otodidak. Kalau kita bilang otodidak 100%, saudara, itu tidak bisa. Karena apa? Yesus itu dididik di dalam sinagog atau rumah ibadah seperti sekolahan, ya. Kalau kita pada masa-masa sekarang di Indonesia itu seperti madrasah. Jadi orang-orang Yahudi setelah dari pembuangan, mereka meninggalkan berhala-berhala, tapi dari pembuangan itu mereka membentuk sebuah komunitas yang bersifat kekeluargaan di dalam komunitas sel yang lebih kecil. Dan mereka itu mempunyai satu tempat untuk bersekutu bersama-sama, belajar firman Tuhan bersama-sama, pendidikan sekolah di situ sampai usia 30 tahun kira-kira, saudara. Itu adalah kebiasaan mereka, di mana mereka itu kemudian matang, dewasa, boleh tampil di masyarakat, tetapi orang-orang Yahudi itu akan terus belajar Taurat sampai pada hari kematian mereka. Jadi di dalam kedewasaan belajar firman Tuhan, mereka itu dipimpin oleh orang-orang di wilayah-wilayah mereka masing-masing di sinagog. Nah saudara, pada waktu Yesus masih muda, masih kecil, kita mendapati bahwa waktu dia menjadi anak Taurat umur 13 tahun, pada waktu itu dia bersoal jawab dengan orang-orang di bait Allah. Begitu kagum orang-orang di bait Allah. Kenapa Yesus yang masih muda, dia begitu pandai sekali dan menguasai kitab perjanjian Taurat itu, perjanjian lama, begitu luar biasa. Mereka takjub dengan apa yang diketahui oleh Yesus. Nah saudara, perjalanan Yesus sampai 30 tahun, kemudian dia melayani secara publik, itu menggemparkan masyarakat orang-orang Yahudi pada saat itu, dan termasuk juga apa yang dikerjakan oleh seorang pemimpin agama Yahudi yang mendengarkan apa yang disampaikan oleh Yesus. Dia sangat takjub, tetapi ketakjubannya ini saudara bukan sekedar mendengar perkataan-perkataan pengajaran yang begitu luar biasa yang diurapi oleh Roh Kudus, tapi juga ada tanda-tanda ajaib yang diadakan oleh Yesus. Saudara mengerti satu kebenaran penting di sini, bahwa kebenaran kitab suci tidak berkonflik dengan mujizat-mujizat yang dikatakan oleh Nikodemus di sini sebagai tanda-tanda yang engkau adakan itu, yang Yesus adakan itu. Tanda berarti ada sebuah
manifestasi yang kelihatan, ada sesuatu yang terjadi, tetapi dia merupakan tanda. Dia menandai sesuatu yang ada di belakang yang penting, yang akan ditunjuk oleh tanda itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat satu kebenaran di sini. Nikodemus datang pada waktu malam kepada Yesus dan dia mengaku Yesus sebagai rabi. Dan dia berkata, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Jadi di dalam hati Nikodemus ada sebuah keyakinan Yesus ini seorang guru yang memang diutus Allah dengan tanda-tanda ajaib. Tetapi dia datang pada waktu malam kepada Yesus Kristus untuk berbicara secara personal. Kenapa malam hari, saudara? Sebab pada malam hari orang-orang sudah pada pulang, mereka ke rumah masing-masing. Orang-orang Farisi juga tidak mau repot pada malam hari, mereka mau istirahat. Maka pada saat itu Nikodemus datang kepada Yesus. Dia ketahuan ini seorang yang takut kalau di hadapan orang banyak, diketahui kalau dia mendekati kepada Yesus. Sebab orang Farisi pada zaman Yesus, mereka semua kebanyakan iri hati kepada Yesus Kristus dan tidak suka kalau bicara sama Yesus sebab dianggapnya kelasnya jauh berbeda. Walaupun kita melihat orang-orang Farisi ahli-ahli Taurat itu memandang rendah Yesus. Yesus itu jauh di atasnya mereka semua karena Yesus adalah firman yang menjadi daging. Jadi butanya iman dan butanya spiritualitas orang-orang Farisi ahli-ahli Taurat itu begitu luar biasa. Nah saudara, orang Farisi yang namanya Nikodemus ini takut diketahui oleh orang-orang Farisi yang lain kalau dia bergaul dengan Yesus. Nanti dia akan dicap sebagai orang rendahan juga. Nah pada saat itu Yesus mendengarkan kata-kata pembukaan daripada Nikodemus yang mencoba untuk membuka diri komunikasi dengan Yesus. Saudara, ada sesuatu yang kita mesti jelas, saudara. Nikodemus ini kalau kita melihat di dalam perjanjian baru yang lain, saudara. Kalau kita membaca di dalam kitab suci, misalnya di dalam Yohanes pasal yang ke-19 ayat 39, saudara. Nikodemus datang pada waktu Yesus sudah mati disalib, kemudian dikuburkan, dia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Jadi dia sudah tidak takut lagi kepada orang banyak yang menyalibkan Yesus, yang menolak Yesus. Jadi pada waktu dia pertama bicara sama Yesus, dia masih takut kalau dianggap sebagai murid Yesus. Tetapi sesudah ini dia mengakui, dia memerlukan apa yang dikatakan oleh Yesus, yaitu tentang dilahirkan secara baru, dilahirkan dari atas oleh Roh Kudus, yang kita mau belajar bersama-sama pada hari ini. Nah saudara, kenapa saya membahas Yohanes pasal yang ketiga di tahun-tahun 2022 yang baru ini, saudara? Kenapa? Sebab pada masa kita hidup di tahun yang baru, banyak orang merasa surprise. Apa yang akan terjadi dengan tahun yang baru? Ada sesuatu yang diharapkan yang positif, yang baik. Nah saya merasa perlu sekali kita mengakui di dalam hidup kita, seringkali tahun berlalu ganti, lewat menjadi tahun yang baru, tetapi hidup kita masih hidup yang lama. Itu sebabnya saya merasa perlu sekali Roh Kudus yang membuka pengertian saya, supaya kita betul-betul menjadi manusia baru. Manusia yang baru dari dasar kedalaman kita. Yang paling pertama, paling fondasional hidup kita mesti dijamah, dirubah oleh Roh Allah yang hidup. Kita mengalami Roh Allah yang hidup sehingga kita menjadi manusia baru. Nah ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Coba mari kita teliti bersama-sama apa yang diajarkan oleh kitab suci. Yohanes pasal yang ketiga, ayat 3 dikatakan, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ini ayat yang ketiga sangat penting sekali. Yesus berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya. Ini kalau dalam bahasa aslinya itu sebetulnya ada dua kata yang diulang.
Dalam terjemahan bahasa Inggris itu verily, verily. Sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Saudara, kata verily, verily, sesungguh-sungguhnya diterjemahkan bahasa Indonesia sesungguhnya. Cuma satu kata saja, saudara. Ini adalah satu penegasan berganda, saudara. Sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, supaya bisa menjadi perhatian serius buat Nikodemus. Nah saudara, ini juga dikatakan di dalam ayat yang kelima. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, mestinya adalah sesungguh-sungguhnya. Jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara, ini adalah satu penegasan untuk betul-betul Nikodemus memperhatikan kata-kata Yesus. Dan dia meresponi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di sini, saudara. Pertama, saya mau menggarisbawahi satu kebenaran, saudara. Bahwa manusia secara alamiah yang lahir sebagai seorang manusia, Yesus berkata, jika orang itu tidak dilahirkan kembali, orang itu tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ini adalah kebenaran dari perkataan Yesus yang berbeda dengan cara berpikir orang-orang Yahudi pada saat itu. Saudara, Nikodemus ini adalah seorang Farisi yang mengakui bahwa pendidikan agama itu penting untuk masyarakat, supaya masyarakat itu berubah, terdidik, dan menjadi masyarakat yang baik. Yesus tidak menyangkal bahwa perlunya pendidikan untuk membuat masyarakat itu menjadi baik, saudara, tetapi Yesus menunjukkan satu kebenaran yang melampaui dunia pengajaran agamawi. Yaitu jikalau seseorang, anak-anak manusia, kita semua, tidak dilahirkan kembali. Saudara walaupun jadi orang baik, saudara walaupun jadi orang yang beragama, tetapi saudara tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ini perkataan yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Aku berkata kepadamu, sesungguh-sungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Saudara, dari kata genao, kelahiran, dilahirkan. Kemudian kata kembali, anoten. Jadi genao, anoten itu apa, saudara? Genao itu adalah bicara soal keturunan yang dilahirkan, yang diperanakkan, yang dihidupkan. Tapi dia juga mempunyai benih sebagai hasil daripada suatu keturunan, ya. Kemudian kata kembali di sini adalah dari kata anoten, itu artinya adalah di atas, dari atas ke atas, atau sesuatu yang bersifat sorgawi, saudara. Ini adalah bahasa Alkitab. Nah, kita mesti tahu apa artinya dilahirkan kembali. Itu artinya menjadi pribadi yang baru, saudara. Dilahirkan kembali itu adalah kita, kalau misalnya dikatakan di sini anoten, itu bisa diartikan dilahirkan dari atas, dari permulaan, dari yang pertama. Yang paling pertama, yang paling awal, yang paling dasar, itu mesti dilahirkan kembali. Jadi saudara, itu artinya manusia, saya dan saudara secara natural, jikalau kita sebagai manusia secara fondasional hidup kita itu tidak mengalami lawatan, jamahan dari atas, saudara tidak bisa melihat kerajaan sorga. Nah, kata melihat di sini adalah eido, artinya adalah melihat, menyaksikan, paham, memiliki pengetahuan, mempertimbangkan, menyadari, tapi juga meyakini. Jadi, saudara, kerajaan sorga itu tidak bisa kita pahami, tidak bisa kita lihat, kita tidak bisa berbagian di dalamnya, jikalau saudara dan saya tidak mengalami transformasi fondasional manusia kita sebagai pribadi di hadapan Tuhan. Nah, kita semua mesti harus mengalami kelahiran baru, dijamah oleh Roh Kudus, menjadi manusia baru yang dilahirkan baru oleh Roh Kudus. Yesus
Waktu dia berkata demikian, Nikodemus ini karena dia, kalau saudara berpikir ini Nikodemus ini tidak tahu apa yang dimaksudkan oleh Yesus. Kenapa saudara? Ternyata sebabnya dikatakan oleh Yesus karena memang Nikodemus itu tidak percaya kepada Yesus. Dia mempunyai sifat skeptik atau ragu-ragu, mempertanyakan Yesus itu walaupun dia mengakui Yesus adalah sebagai guru yang diutus oleh Allah. Tetapi ada keterbatasan iman daripada Nikodemus walaupun dia mempunyai sebuah kebenaran di dalam hati. Dia merasa tidak puas kalau dia mengetahui Yesus bisa mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa secara spektakuler. Air bisa berubah menjadi anggur. Waktu perjamuan di Kana, semua orang tahu tentang hal itu. Dan ada tanda-tanda ajaib yang lain yang dilihat oleh Nikodemus. Dan dia tahu ada sesuatu yang penting yang harus dia dengar dari Yesus. Tetapi ada sesuatu ketakutan mendekat kepada Yesus. Dan dia ada sebuah ketidakpercayaan yang tersimpan dalam hatinya terhadap segala sesuatu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Sehingga waktu Yesus berkata-kata kepada Nikodemus, sesungguhnya kuasa Roh Allah juga bekerja, tetapi Nikodemus belum bisa memahami, belum bisa mengerti apa yang dikatakan oleh Yesus kepada Nikodemus. Saudara, kita tahu dari mana saudara? Ini Nikodemus ayat 9 menjawab kata Yesus, katanya Nikodemus, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel ayat 10 dan engkau tidak mengerti hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui. Dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sesuatu ganjelan dalam hati Nikodemus yang membuat Nikodemus tidak bisa mengerti apa kata-kata Yesus. Maksudnya itu apa? Tidak jelas. Karena memang ada pertanyaan-pertanyaan tentang Yesus yang dia skeptik, dia merasa tidak percaya, dia harus menjaga jarak dengan perkataan Yesus itu. Sehingga dia tidak bisa memahami. Saudara, sebetulnya pada masa sekarang ini, banyak orang yang bagaimanapun juga menjadi orang Kristen, dia tidak pernah bisa mengerti apa yang sedang terjadi di dalam kehidupannya sebagai orang Kristen. Kalau dia mau mengerti, dia harus berangkat dari hati yang percaya lebih dulu kepada Tuhan. Bukan dari sebuah perasaan skeptik. Bukan dari sebuah perasaan ragu-ragu tentang Kristus. Bukan dari sebuah pertanyaan-pertanyaan besar tentang siapa Yesus. Kok dia begini, kok dia begitu, kenapa dia mati di atas kayu salib. Kenapa dia mengerjakan penderitaan buat kita, buat apa dia mati buat kita. Saudara, pertanyaan-pertanyaan itu sejauh kita mencari kebenaran, betul-betul merindukan kebenaran, itu berbeda dengan seseorang yang meragu-ragukan sesuatu. Nah saudara, apa yang diragukan oleh Nikodemus ini dijelaskan lebih jauh oleh Yesus di ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Jadi rupanya di dalam pikiran Nikodemus yang sedang di-counter oleh Tuhan Yesus adalah dia merasa kalau pernyataan Yesus bahwa keselamatan itu datang melalui Mesias, yaitu Dia, Yesus sebagai Mesias, maka dia ada sedikit keberatan yang ganjel. Terus kemudian dia percayai keberatan itu, saudara. Dan dia berpikir bahwa saya bisa mencapai surga. Saya bisa mengerti kebenaran di dalam Taurat dengan sedemikian rupa. Jikalau saya mempelajari semuanya secara terdidik dengan baik. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sebuah keyakinan yang ternyata membentuk ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan tentang Yesus sebagai Mesias. Sehingga perkataan-perkataan Yesus itu bagaimanapun sampai pada satu tahap mendalam, itu dia tidak bisa mengerti, saudara.
Saya mau kita menyadari sebagai orang percaya, saudara. Sebetulnya yang dibicarakan oleh Yesus itu bukan sesuatu yang bersifat agama, tetapi ini adalah sesuatu yang bersifat substansial hidup manusia. Lebih dalam daripada soal-soal agama, saudara. Yang dikatakan oleh Yesus ini adalah sesuatu tentang hidup saya dengan Tuhan itu bagaimana. Bagaimana saya bisa mencapai hidup kekal. Bagaimana saya bisa mencapai kerajaan sorga. Bagaimana saya bisa menjadi seorang yang dibenarkan di hadapan Allah. Apakah saya harus mempelajari kitab Taurat, menyelidiki Taurat demikian rupa, mentaati Taurat demikian rupa. Dan saya dengan ketaatan yang sempurna itu, saya bisa memperoleh kerajaan sorga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, disinilah Yesus berbicara secara personal kepada Nikodemus. Jikalau orang tidak dilahirkan kembali, dia tidak bisa melihat kerajaan sorga. Kemudian di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Saudara, ini bicara secara personal langsung kepada Nikodemus, bahwa dia sebagai pemimpin agama, dia sebagai orang yang belajar Taurat, belajar mengerti Taurat, sungguh-sungguh mencari kebenaran dari Taurat, saudara. Yesus berkata kalau dia tidak dilahirkan kembali, dia tidak bisa melihat kerajaan surga dan juga di sini dia tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Tidak bisa. Ayat 3 tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ayat yang ke-5 tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara melihat ini satu kebenaran yang penting dan Tuhan mengatakan kamu harus dilahirkan kembali, saudara. Wow. Saudara, banyak orang yang beragama tetapi belum mengalami kelahiran baru. Di Kristen itu banyak sekali orang Kristen yang sungguh-sungguh, Kristen sungguh-sungguh, tetapi belum lahir baru. Nah ini dia sama seperti Nikodemus kasusnya, saudara. Apa? Dia belajar menyelidiki kitab suci, mempelajari kitab suci, dan dia berpikir saya akan menjadi orang yang taat kepada kitab suci. Tetapi tanpa dilahirkan kembali, Yesus bilang, engkau tidak dapat melihat kerajaan Allah. Engkau tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara, dunia kerajaan Allah itu tidak pernah bisa dipahami, dimengerti, yang tidak bisa tanpa seseorang itu mengalami transformasi spiritnya. Manusia rohnya itu harus dijamah oleh Roh Kudus. Sedalam-dalamnya harus dijamah oleh Roh Kudus. Dari yang paling awal, segala-galanya dibangun dari spirit manusia itu harus dijamah oleh Roh Kudus. Sedemikian rupa sehingga dia menjadi baru. Dihidupkan kembali. Ya. Ada sesuatu pengalaman dengan Roh Kudus, sebab di sini semua dikerjakan oleh Roh Kudus. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jadi saudara, walaupun engkau memasuki tahun yang baru, engkau jangan sampai tetap jadi manusia lama, tetapi engkau tidak pernah mengalami lawatan Roh Kudus sedemikian rupa sehingga engkau mengalami dimensi mengenal, mengalami, merasakan kerajaan Allah itu, saudara. Saya ingin mengajak kita memahami betul-betul, memastikan diri saudara bahwa saudara harus mengalami kelahiran baru ini. Saudara mungkin bilang, Pak Pendeta, saya kan Kristennya sudah dari kecil, saya dilahirkan secara Kristen, dibaptis sejak kecil, kan salah apa enggak itu? Oh jelas tidak salah, saudara. Saya tidak meragukan tentang itu, tetapi yang saya pertanyakan adalah apakah engkau sudah dilahirkan baru atau belum? Nah ini yang kita mesti pikirkan. Karena kalau saudara hanya dibaptis, itu kan agamawi saja.
Tetapi saudara, yang lebih penting itu adalah spirit saudara. Manusia yang dicipta menurut gambar dan rupa Allah yang sudah jatuh dalam dosa. Itu dikatakan oleh Yesus, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Jadi saudara, secara natural walaupun saudara punya spirit itu dilahirkan oleh seorang manusia, ibu bapak saudara melahirkan saudara, saudara menjadi manusia. Yesus berkata, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Itu termasuk juga badan saudara, jiwa saudara, roh saudara itu bersifat daging. Itu yang dikatakan oleh Yesus. Tetapi kalau saudara dilahirkan secara baru, dilahirkan di dalam kuasa Roh Kudus, semua dari natur kemanusiaan saudara yang bersifat batiniah itu dijamah oleh Roh Kudus. Saudara mengalami kelahiran baru oleh Roh Kudus. Saudara dilahirkan sebagai manusia baru. Roh saudara baru. Saudara bisa melihat kerajaan surga. Saudara bisa datang dalam kerajaan surga. Masuk dalam kerajaan surga. Menikmati berbagian dalam kerajaan surga. Mewarisi kerajaan surga. Dan saudara diterima sebagai anggota kerajaan surga. Ini kata Tuhan Yesus, saudara. Bagaimana caranya? Di sini adalah pekerjaan Roh Kudus. Dikatakan oleh Nikodemus, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Ya, karena Yesus setelah berkata, kamu harus dilahirkan kembali. Yesus berkata, ayat 8, angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang dan kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Wow. Angin itu saudara, secara manusia, saudara tidak melihat angin. Mata jasmani kita melihat angin itu transparan semuanya. Tetapi saudara bisa merasakan hembusannya. Ada efeknya, ada kuasa dari angin itu. Kalau saudara berhembus, meniup sesuatu, hembusan saudara tidak kelihatan. Kecuali saudara pakai asap. Membantu untuk bisa melihat ada angin yang bergerak. Nah saudara, di sini dijelaskan oleh Yesus tentang kedaulatan Roh Kudus yang melahirkan kita kembali. Kita tidak tahu dari mana dia datang, kemana dia pergi. Roh Kudus itu adalah pribadi yang disebut sebagai spirit dari Allah yang bekerja melayang-layang di udara di tempat kehampaan itu. Dan dia menaungi kekacauan supaya terjadi penciptaan. Jadilah terang, maka terang itu jadi oleh gerakan Roh Allah. Nah saudara, Roh Allah itu juga perlu melayang-layang dalam hidup kita. Dan kemudian menjamah oleh perkataan Yesus Kristus. Supaya saudara dilahirkan kembali. Oleh firman, benih firman Allah yang kekal. Dengan darah Yesus, sebab dikatakan tentang hidup yang kekal itu saudara, anak manusia harus ditinggikan di atas kayu salib seperti Musa meninggikan ular di padang gurun. Dan di situ supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus beroleh hidup yang kekal. Itu adalah pemberian bagi kita dari Tuhan yang begitu besar. Nyawa Yesus diberikan untuk mati di atas kayu salib supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah saudara, ada unsur firman Tuhan, benih ilahi yang melahirkan kita kembali. Dan yang kedua, Roh Kudus yang bekerja menggunakan benih ilahi itu. Dan yang ketiga adalah darah Yesus. Darah yang kudus, yang mahal, yang lebih berkuasa daripada penciptaan. Dan ketiganya itu bekerja sama menjamah manusia kita yang batiniah, menjamah sampai ke dalam dasar hidup manusia, sehingga manusia itu menjadi baru. Saudara mengalami perubahan oleh kuasa Roh Kudus, oleh Roh Kudus yang bekerja dalam diri saudara secara batiniah yang tidak dapat dimengerti oleh manusia, yang bersifat misteri saudara, bukan karena memang tidak pernah bisa dipahami saudara, itu bisa dipahami tetapi tidak dapat terselami. Dipahaminya sangat terbatas sekali. Kita tahu Roh Kudus itu melahirkan kita kembali dari keberdosaan yang bersifat daging. Dari
daging bisa dirubah menjadi substansi yang hidup, yang kudus, yang bersifat roh. Wow, saudara. Yang berdosa menjadi kudus, menjadi suci. Yang tadinya statusnya terhukum menjadi dibenarkan, diterima, dikasih oleh Tuhan, mendapat belas kasihannya. Wow. Saudara, kalau kita melihat Renzo, mencuci dari yang kotor jadi bersih, kotorannya dibuang. Darah Yesus dengan Roh Kudus bukan membersihkan kekotoran hati kita, bukan, tetapi mengubah sifat hati kita. Sedemikian rupa, natur dari hati kita dirubah sehingga menjadi natur yang baru, sifat yang baru, cara hidup yang baru, corak yang baru, gerak hidup manusia yang baru secara batinnya. Itu manusia baru, saudara. Saudara yang tadinya di dalam kuasa dunia, kuasa kegelapan, dicabut oleh kuasa Roh Allah. Saudara dijadikan manusia baru yang mengalami kemenangan, mengalami kebenaran Allah. Saudara dikatakan di dalam Alkitab, saudara akan melihat kerajaan surga, saudara akan masuk dalam kerajaan surga. Saudara istilah masuk ke dalam kerajaan surga itu ada kata eis, berarti saudara sudah di dalam kerajaan surga karena dilahirkan baru, masuk ke dalam kerajaan surga. Berbagian dalam kerajaan surga itu menikmati, mewarisi kerajaan surga itu. Dan saudara bisa mengerti, memahami, bisa menjelaskan, bisa menjabarkan kerajaan surga itu. Saudara, siapapun saudara dan saya, saudara kalau tidak dilahirkan kembali, walaupun saudara orang yang ahli dalam kebenaran firman, tetapi saudara tetap tidak bisa berbagian dalam kerajaan surga. Kerajaan Allah. Tidak ada bagian saudara. Saudara harus dilahirkan kembali. Itu sebabnya Nikodemus ditunjuk oleh Yesus. Kamu harus dilahirkan kembali. Bagaimana caranya? Roh Kudus. Itu jawabannya. Roh Kudus itu akan turun ke atasmu. Dia akan mengolah hatimu. Dia membawa Injil firman Allah. Kebenaran dari Allah. Kuasa Allah. Dan dengan darah Yesus engkau dikuduskan. Sebab dikatakan tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Saudara, ini perkataan yang begitu dahsyat. Artinya apa, saudara? Kalau saudara mau cari siapa yang pernah masuk ke surga, itu tidak ada seorang pun. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga. Jadi Tuhan itu dari surga menjadi manusia, namanya Yesus Kristus. Dia membuka jalan supaya kita bisa datang kepada Bapa di surga. Dan di sini Yesus itu adalah pribadi yang satu-satunya yang datang dari surga sehingga Dia bisa naik ke surga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, manusia sesuci apapun, sebaik apapun, sekudus apapun, tanpa Yesus dia tidak bisa melihat kerajaan surga, dia tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga atau kerajaan Allah. Saudara membutuhkan kelahiran baru. Karena apa? Sekudus apapun, sesuci apapun manusia, dia tergolong sebagai orang berdosa di hadapan Allah. Yang sudah putus hubungan dari Allah. Sehingga dia tidak bisa mencapai Tuhan yang kudus. Nah, saudara, kelahiran baru itu membuat kita berubah naturnya. Saudara, dengan kelahiran baru, saudara menjadi ciptaan baru, saudara menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Saudara diangkat sebagai anak-anak Allah. Bukan karena saudara itu berbagian secara natur, saudara menjadi bersifat ilahi dalam arti saudara menjadi Allah. Tidak, saudara. Tidak ada manusia yang diilahikan sedemikian rupa. Tidak ada, saudara. Yang ada adalah manusia mengalami suatu transformasi sedemikian rupa sehingga dia memiliki kehidupan Allah di dalam dirinya. Yang mana dia bersatu dengan Allah Roh Kudus. Dan sifat-sifatnya itu
berubah menjadi seperti Allah yang sudah melahirkan kembali, seperti Roh Kudus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sudahkah engkau menjadi manusia baru itu? Kalau belum, malam hari ini, pagi hari ini, dimanapun saudara berada, saudara dapat mengalami kelahiran baru. Buka hati saudara, undanglah Yesus untuk menjamah hatimu. Percayai firman Tuhan. Roh Kudus, datanglah engkau berkata demikian. Lahirkanlah saya kembali. Saya membutuhkan Yesus Kristus. Saya membutuhkan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara akan mengalami perubahan yang dahsyat. Natur saudara akan dirubah. Saudara sebagai manusia roh yang menggunakan badan ini. Manusia batinnya saudara yang bersifat spirit itu akan mengalami transformasi yang radikal. Segala-galanya ada perubahan. Sifatmu akan berubah. Yang lama menjadi baru. Yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Engkau akan melayani Tuhan dengan keadaan yang baru menurut roh. Saudara yang tadinya lemah, tidak mampu mengatasi dosa. Engkau hidup dalam dosa. Engkau menjauhi terang, menjauhi kekudusan. Karena apa? Memang natur saudara sifatnya lama. Masih menyukai dosa. Masih hidup dalam dosa. Menikmati dosa. Tetapi manusia baru dia tidak lagi bisa hidup menikmati dosa. Terus di dalam dosa. Dia tak akan bisa. Manusia baru dia mempunyai terang. Dia mempunyai hidup Allah di dalam dirinya. Ada perubahan natur sehingga manusia baru ini akan mencari Tuhan. Hidup dalam terang. Dan dia akan menyukai terang. Saudara, hidupmu akan berubah luar biasa. Engkau akan mengalami kemenangan-kemenangan kerajaan surga. Saudara akan berbagian dalam kerajaan surga. Itulah manusia baru. Saudara, saya mau tanya, apakah engkau sudah dilahirkan kembali? Datanglah kepada Yesus. Percayalah kepada firman-Nya. Percayalah kepada Injil. Yesus sudah mati buat kita. Darahnya dicurahkan buat kita. Dia menjadi jalan bagi kita kembali kepada Tuhan. Hanya Yesus satu-satunya jalan. Saudara akan dirubah spiritnya. Kita akan menyanyi memuji Tuhan bersama-sama. Mari kita berdiri. Roh Allah yang hidup. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku. Membangkitkan kuasa-Mu. Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku. Membangkitkan kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu. Memulihkan hati mereka yang terluka. Serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu. Dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Kornya kita nyanyikan sekali lagi. Membebaskan hidup yang terbelenggu. Saudara dibebaskan oleh Roh Kudus. Hati saudara yang terluka dipulihkan, disembuhkan dalam nama Yesus oleh Roh Kudus. Mata rohani saudara yang buta dibuka oleh Roh Kudus dalam nama Yesus.
Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Saudara, ada orang yang lututnya sebelah kanan sakit, Tuhan sembuhkan. Kiranya kuasa Roh Kudus pada malam ini, pada pagi ini bekerja di dalam nama Yesus. Menjamah saudara di dalam nama Yesus. Hati saudara yang lemah dikuatkan, yang takut diberi kemampuan, diberi keberanian di dalam nama Yesus. Saudara yang bingung, sedang ragu-ragu dalam segala hal, nama Yesus memberikan kekuatan peneguhan kepada saudara di dalam nama Yesus. Roh Kudus datanglah. Roh Kudus melawat kita semua, menjamah kedalaman roh kita dalam nama Yesus sampai sedalam-dalamnya, sampai dasar-dasarnya, seluruhnya dibaharui oleh Roh Kudus, dibaharui oleh firman Tuhan, dibaharui oleh darah Yesus dengan kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam nama Yesus. Terus saudara buka hati, engkau percaya kuasa Tuhan sedang bekerja menjamah engkau dalam nama Yesus. Saya mau berdoa buat teman-teman yang sakit saat ini di dalam nama Yesus. Pegang bagian tubuh saudara yang sakit sambil percaya kuasa Tuhan Yesus yang mengerjakan kesembuhan itu bagi saudara. Percayailah mujizat Yesus. Matius 8 ayat 17 mengatakan penyakitmu dan kelemahanmu sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Sekarang di dalam nama Yesus, pegang tempat yang sakit itu. Oleh nama Yesus aku tengking penyakit, kelemahan, iblis, roh-roh jahat yang membuat penyakit kelemahan itu keluar dalam nama Yesus. Pergi dalam nama Yesus. Dijamah oleh Roh Kudus, membawa kemenangan Yesus, membawa bilur-bilur Yesus, membawa keselamatan, kesembuhan bagi saudara dalam nama Yesus. Sekarang Roh Kudus yang mengerjakan mujizat itu di dalam nama Yesus. Roh Kudus yang menggerakkan bagian-bagian sudah mengganti bagian yang rusak dengan yang baru, yang sehat. Di dalam nama Yesus terjadilah kesembuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Pada saat ini ada orang yang tulang belakangnya ada gangguan, Tuhan sembuhkan. Juga syaraf yang kejepit disembuhkan. Ada tangan yang kaku, badannya lemes, lemah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih sama Tuhan, sudah berdoa. Lutut yang sakit sebelah kanan disembuhkan oleh Tuhan. Ada sakit kepala, Tuhan sembuhkan engkau di dalam nama Yesus. Terima kasih sama Tuhan. Tuhan Yesus begitu baik kepada kita semua. Kita bersyukur sama Tuhan. Sembah Dia, haleluya. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Bapa, terima kasih firman-Mu sudah selesai disampaikan. Roh Kudus yang terus bekerja menjamah hati setiap kami. Biar kami di tahun yang baru, bukan sekedar tahunnya yang baru, manusianya lama, tapi kami juga memiliki kehidupan yang baru di dalam Yesus Kristus. Sehingga dimensi kerajaan surga menjadi dimensi kehidupan orang percaya saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita nyanyikan lagu Besar Anugerah-Mu. Kita berdiri bersama-sama. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, sekali lagi besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin hari
kepada Allah Bapa kita pertolongan dari Tuhan Yesus serta persekutuan Roh Kudus memberkati saudara, memberi kehidupan yang baru, mengangkat kehidupanmu di dalam dimensi kerajaan surga hari ini sampai Tuhan datang kembali. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Haleluya, puji nama Yesus. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan berjumpa lagi dalam acara Mujizat Yesus Untukmu yang dimasukkan di dalam sebuah pelayanan pujian penyembahan bagi Yesus Kristus setiap hari Selasa. Kita akan mulai lagi pada tanggal 18 bulan Januari, minggu yang Selasa yang ketiga, dan di situ kita akan memuji menyembah Tuhan. Dan setelah itu kita akan bersama-sama menikmati kuasa Tuhan di dalam firman Tuhan dan kemudian di dalam kuasa menyembuhkan, melepaskan dari kuasa iblis dan memberikan kesehatan kepada anak-anaknya. Saudara datang kepada Tuhan, saudara boleh bawa teman-teman. Di sini ada Zoom yang akan saudara bisa ikuti di 8111470600 dan passwordnya adalah Yesus Tuhan, nyambung jadi satu. Dan di situ saudara boleh bawa teman-teman saudara yang sakit, yang lemah tubuhnya. Saya akan berdoa bagi saudara yang sakit dan lemah tubuh. Kiranya kuasa Tuhan akan menjamah, menyembuhkan mereka semua, mengalami kesembuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Halo, Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebuah sukacita kami dapat menyambut saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah online Cross Harvest Church. Berikut adalah informasi terupdate seputar gereja. Hai sahabat muda, mari bergabung dalam online youth service setiap hari Sabtu pukul 7 malam. Untuk informasi ID Zoom, kalian dapat menghubungi hotline gereja berikut ini. Siapkan hati kita untuk menyambut Sunday Celebration. Ibadah online akan diadakan setiap hari Minggu pukul 9.30 pagi. Children Ministry diadakan setiap hari Minggu pukul 11 siang via Zoom. Untuk informasi ID Zoom, saudara dapat menghubungi hotline gereja berikut. Bersyukur untuk setiap berkat dan penyertaan Tuhan. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, atau untuk pelayanan misi, saudara bisa transfer ke rekening gereja di bawah ini. Untuk tetap mendapatkan informasi terupdate, jangan lupa follow Instagram kami di @chhc_serpong, YouTube di chhc_serpong, dan Facebook di Johannes Lilik Susanto Gospel Harvest Ministries International. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Janice Andreas, pamit undur diri. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.